Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Renungan Suluh Injil, edisi Rabu, 16 Juli 2025. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Injil Matius, pasal 12, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-30, dan Matius pasal 6, ayatnya yang ke-21. Nas firman Tuhan berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Tema renungan hari ini adalah mendidik anak mengasihi Tuhan. Kasih bukan kata benda, tetapi kata kerja yang memberi pengertian tentang bagaimana seharusnya berelasi dengan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ini merupakan perintah atau hukum yang terutama. Bangsa Israel diperintahkan untuk mendidik generasi baru mengenal Allah. Mengenal Allah yang sejati akan menuntun generasi baru mengasihi Allah. Anak-anak yang mengenal Allah yang sejati tidak mungkin tidak mengasihi Dia. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Mengasihi Allah dengan segenap hati, karena dari hati mengalir kehidupan. Hati adalah tempat di mana segala data dan informasi yang kaya dan berharga harus disimpan. Karena itu, para orang tua harus menjamin bahwa di dalam hati anak tersimpan ajaran dan pengalaman yang benar tentang Allah yang benar. Kata hati yang dimaksudkan di sini bukanlah organ hati, tetapi pusat ide, pikiran, kehendak, kasih sayang, gairah hidup, persepsi yang tersimpan di dalam otak kita. Yesus menyebutnya perbendaharaan hati, tempat di mana tersimpan semua yang baik maupun yang jahat. Dari sanalah keluar semua yang baik dan yang jahat. Apa yang tersimpan di hati kita berasal dari pengajaran dan pengalaman hidup sejak kita dalam kandungan. Apakah di hati kita tersimpan pengalaman tentang Allah yang baik? Orang tua yang berharap kepada Allah saat keadaan baik maupun tidak, ia bukan hanya sedang menjalani hidup rohani pribadi, tetapi saat yang sama ia sedang menyimpan data di hati anaknya tentang siapa Allah itu. Orang tua yang mengakui kelemahannya dan tetap bersandar kepada kekuatan Allah bukan sedang menguatkan dirinya sendiri, tetapi ia sedang melatih dan membentuk mental anaknya untuk kuat. Orang tua yang berkomitmen dan setia kepada Allah saat kondisi keuangan tidak menentu, sedang menyimpan harta berharga di hati anak untuk hidup jujur dan tidak cinta uang. Adakah kita menjumpai anak-anak kita tidak sabar, daya tahan rendah, tidak jujur, pandai berbohong, tidak suka berdoa, dan sebagainya? Mengapa? Marahkah kita dengan perilaku mereka? Tetapi siapakah yang mengisi hati anak-anak kita dengan cinta uang, kemalasan berdoa, dan ketidaksetiaan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang tua yang tekun menerima kebenaran sedang mengisi hati anaknya dengan kebenaran. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya damai sejahtera terus melingkupi kita. Tuhan Yesus memberkati.